Ohayo minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini. Dan selamat datang juga di channel Anime OP. Oh iya guys, berhubung Bang Du lagi nggak enak badan, kali ini aku lagi ya yang akan menemani kalian. Oke, ngomongin soal misteri One Piece, aku rasa misteri-misteri yang ada di dunia One Piece rasanya sangat menarik sekali untuk jadi bahan perbicaraan antara para fans One Piece atau komunitas One Piece. Itu pun yang kadang aku bahas bersama Bang Dul. Nah, cerita One Piece sendiri sudah memasuki 1030 chapter lebih dan 1000 episode lebih. Artinya sudah banyak sekali cerita yang disajikan oleh Oda Sensei kepada kita semua. Selain itu, bukan hanya cerita saja guys. Ada banyak sekali karakter yang telah Oda Sensei buat. Bahkan menurut survei di tahun 2019 saja, sudah ada 1000 karakter lebih. Gila sih menurut aku, pencapaian yang sangat luar biasa bagi Oda Sensei. Dari banyaknya karakter One Piece, ada sebagian karakter yang diperlihatkan hanya sekilas dan belum dijelaskan secara detail. Meskipun begitu, ada juga karakter yang masih menjadi misteri bahkan sampai saat ini. Sosok mereka baru diperlihatkan sekilas dan belum dijelaskan secara rinci termasuk bagaimana kekuatannya. Nah, kali ini aku mau ngebahas 5 karakter kuat yang masih menjadi misteri di dunia One Piece. Mau tahu siapa aja? Yuk, gak usah lama-lama lagi, let's go! Nah, karakter kuat yang pertama yang menurut aku masih menjadi misteri hingga saat ini adalah Akagami no Seng. Ya, bener banget guys, siapa sih para fans One Piece yang tidak penasaran dengan sosok Seng? Salah satu karakter pertama yang dimunculkan Oda Sensei dalam cerita One Piece ini, sampai sekarang tidak banyak informasi khususnya mengenai kekuatannya. Sebenarnya bukan hanya Seng saja sih, seluruh anggota bajak laut rambut merah juga masih belum diketahui jelas soal kekuatannya. Namun terlepas dari itu semua, dengan karisma yang dia miliki, rasanya wajar jika Seng banyak mendapatkan perhatian para fans One Piece. Selain karisma yang dia miliki, Seng juga merupakan kaisar lautan atau Yonko yang kekuatannya tidak bisa diremehkan begitu saja. Apalagi kita semua telah melihat bagaimana dahsyatnya kekuatan para Yonko. Nah, selain itu yang menurut aku menarik dibandingkan ketiga Yonko lain seperti Kaido, Big Mom, dan Kurohige, Akagami no Seng ini memiliki penampilan seperti halnya manusia normal. Dan satu lagi, Seng diyakini satu-satunya Yonko yang tidak memiliki kekuatan buah iblis. Meskipun begitu, Seng bisa menjadi Yonko berkat kekuatannya. Oh iya guys, satu lagi, pertemuan dengan Gorosei juga membuat kita sangat penasaran. Kok bisa ya seorang Yonko atau bajak laut yang notabene-nya musuh dari pemerintah dunia bisa dengan mudah bertemu dengan anggota Gorosei? Apakah Seng ini merupakan agen dari pemerintah dunia? Memang sih, seorang agen di dunia One Piece bukanlah hal yang baru. Kita ambil contohnya saja X-Drake yang merupakan agen dari organisasi SWORD. Nah, X-Drake yang merupakan bagian dari Supernova, kemungkinan besar sih hanyalah sebuah samaran saja agar identitasnya tidak diketahui. Ya, semoga saja Oda Sensei segera mengungkap segala misteri tentang sosok Akagami no Seng, terutama di film One Piece Movie Red yang kemungkinan tayang di tahun depan. Oke, kita lanjut lagi ya. Karakter kuat kedua yang masih menjadi misteri adalah para anggota Gorosei. Nah, Gorosei sendiri merupakan orang-orang penting di pemerintahan dunia dan memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada Tenryubito. Gorosei juga dikenal sebagai kelompok yang terdiri dari 5 orang tua yang sampai saat ini belum diketahui baik itu identitasnya ataupun kekuatan yang mereka miliki. Namun jika kita melihat gerak-gerik mereka selama ini, nampaknya para Gorosei memiliki tugas untuk menjaga kestabilan dunia. Ya, walaupun cara yang mereka gunakan cukup licik sih, namun cara ini mereka lakukan untuk bertujuan menjaga kestabilan dunia One Piece. Dan salah satu upaya yang dilakukan Gorosei demi menjaga kestabilan dunia One Piece adalah dengan melakukan booster call ke Pulau Ohara beberapa tahun yang lalu. Meski cara ini membuat banyak korban jiwa, namun tujuan dari booster call ini banyak membuat orang-orang kembali takut pada kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Menurut aku sih, para Gorosei ini juga mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Hal ini bisa dilihat dari apa yang mereka lakukan, seperti menyebarluaskan rumor mengenai Will of D, mengancam siapapun yang berusaha mencari kebenaran mengenai Void Century atau abad kekosongan, dan masih banyak lagi.
Yuk lanjut lagi, karakter kuat yang masih menjadi misteri sampai saat ini adalah Im Sama. Jika kita melihat pertama kalinya karakter Im Sama diperkenalkan lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 906, hanya sedikit informasi yang kita dapatkan, yaitu Im Sama kemungkinan besar merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia. Bahkan para anggota Gorosei pun berlutut di hadapan Im Sama. Inilah yang membuat rasa penasaran di kalangan para fans One Piece. Hampir tidak ada informasi yang bisa diketahui tentang sosok Im Sama, selain dia adalah pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia. Oleh sebab itu, Im Sama juga diyakini merupakan karakter kuat yang akan menjadi musuh terakhir bagi kelompok aliansi bajak laut topi jerami. Next, lanjut lagi, karakter kuat yang masih menjadi misteri adalah Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon merupakan salah satu karakter One Piece yang masih menjadi misteri di kalangan para fans One Piece. Baik asal-usulnya membentuk organisasi Revolutionary Army ataupun kekuatan yang dia miliki. Nah, Dragon sendiri pertama kali diperlihatkan pada manga One Piece chapter 100. Di awal kemunculannya tidak banyak yang tahu bahwa dia merupakan ayah dari Luffy dan anak dari Monkey D. Garp. Selain itu, Dragon adalah sosok yang dianggap sebagai kriminal yang paling berbahaya dan ditakuti oleh orang-orang di pemerintah dunia. Karena dia merupakan pemimpin dari organisasi Revolutionary Army yang sangat menentang sistem dari pemerintah dunia saat ini. Tak banyak informasi yang Oda Sensei berikan mengenai sosok Monkey D. Dragon, terutama soal kekuatannya. Kita tidak pernah tahu apakah dia pengguna haki atau pengguna kekuatan buah iblis. Dan kita pun juga tidak tahu sampai sejauh mana level kekuatannya. Namun menurut aku sebagai seorang nomor 1 di Revolutionary Army, aku yakin Dragon memiliki kekuatan di atas rata-rata. Nah, karakter kuat yang terakhir yang masih menjadi misteri hingga saat ini adalah Admiral Ryukyu atau Green Bull. Admiral Green Bull pertama kalinya diperlihatkan pada manga One Piece chapter 905, lebih tepatnya ketika Arch Reverie. Karakter ini pertama kali muncul sebagai siluet dan digadang-gadang merupakan seorang admiral yang sangat kuat. Sama seperti halnya Sakazuki Akainu, Fujitora, dan Kizaru. Namun sampai saat ini wajah dan kekuatan dari Admiral Green Bull masih belum diketahui. Tapi ada hal menarik yang menurut aku bisa menjadi sebuah clue dari Oda Sensei, yaitu Admiral Green Bull ini pernah mengatakan bahwa dia sudah 3 tahun tidak makan. Dan dia mau makan jika ada seorang gadis cantik yang mau menyuapinya. Dari sini saja aku sudah berpikir monster seperti apa sampai-sampai sudah 3 tahun tidak makan. Gila sih ini, makin penasaran aja sama kekuatan Admiral Green Bull. Ya, semoga aja dalam misi penangkapan para mantan Shichibukai, Sakazuki Akainu yang sampai saat ini menjabat sebagai Fleet Admiral mengutus Green Bull untuk menangkap mantan Shichibukai. Kayaknya bakalan seru deh kalau Admiral Green Bull ini akan bertarung melawan Dracul Mihawk. Jadi gimana nih menurut nakama semua? Kira-kira siapa lagi sosok karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece yang masih menjadi misteri hingga saat ini? Silahkan berikan komentar dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu aku menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!